dosa besar, dosa kecil, sama di hadapan. Ajar kami mengasihi Engkau. Ajar kami, Yesus, selalu memuji, karena Engkau-lah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Yesus, untuk darah-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk pilihan-Mu, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Engkau dari surga rela turun ke bumi ini. Engkau yang disembah di surga oleh malaikat-malaikat, oleh orang-orang kudus. Engkau rela datang ke dunia dan menjadi manusia, bahkan merendahkan diri itu menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan kami. Kami semua bersyukur. Terima kasih, Yesus. Ajar kami setia, ajar kami Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau, ajar kami Tuhan tidak menukar dengan dunia ini, karena kami tahu keselamatan ada di dalam Engkau, Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak dianugerahkan oleh Engkau, dikasihi oleh Engkau, dan diampuni dosa kami dan dibawa ke hadapan Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hari ini aku memohon Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami, jiwa kami, roh kami. Ubahlah hidup kami Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, dan berikanlah hati yang baru dan roh yang baru. Dan kami berjanji, Tuhan, aku berjanji, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Kau Maha Kuasa, Yesus. Kau Alfa dan Omega, Kau Allah dan Allah. Kau yang memegang kunci maut dan kerajaan maut di tangan Engkau, Yesus. Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus. Dan kami mau mendengar, kami mau mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara angkat tangan kita. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan, pimpinlah jalan dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap pemain musik.
Thank you. Bawa pujian, singkat. Apa kabar saudara semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, cari. Oh, kita jadi saya minta tolong nih, Frankie, kamu jadi interpreter. Thank you. Thank you. Sebentar. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang kelahiran kembali baru. Karena firman Tuhan dan Tuhan ingin supaya kita itu lahir kembali baru. Dan saya percaya saudara, kalau kita mau lahir kembali baru, pasti kita diberkati. Pasti hidup kita sukses. Pasti kita saudara, disertai Tuhan. Tuhan setia saudara. Tuhan itu sangat setia. Yesus tidak pernah meninggalkan kita saudara. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya saudara, karena Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Firman Tuhan mengatakan, ketika kita berdosa, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipilih saudara. Cuma kitanya apakah mau atau tidak. Tuhan menjelaskan dengan jelas sekali saudara. Mari semua yang berbeban berat, yang letih, lesu, semua datang kepadanya dan Dia akan memberikan kelegaan. Jadi Dia saudara sudah menawarkan semua kebaikan Tuhan untuk manusia. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya saudara, mari kita belajar, terutama belajar kita mengasihi Tuhan dan belajar saudara untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau kita tidak memaksa diri kita saudara, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Kita tidak bisa mengerti tentang Tuhan. Jadi kita harus maksa diri kita saudara, harus cari Dia. Saya akan memberikan peluangan kepada saudara, ya. Ini jangan jauh-jauh suami istri ya, suami istri saudara. Suami istri saudara semua tahu saling mengasihi itu, ya. Sekalipun suami istri benar-benar mereka saling mengasihi saudara. Tapi kalau jauh, berjauhan saudara, 1 minggu boleh dah, ya. Kita masih ingat, 1 bulan masih ingat saudara. Kalau sudah 1 tahun, perhatikan saudara, tambah jauh saudara. Apalagi 2 tahun, 3 tahun, sudah lupa. Sama istri sendiri, suami sendiri lupa. Itu manusia saudara. Itu manusia. Jadi kita bersama Tuhan, kita harus berdoa, harus selalu bersekutu setiap hari saudara. Karena Tuhan tidak kelihatan. Nah ini masalahnya. Saya belajar saudara, kalau saya tidak berdoa, hati hampa saudara, kosong. Kita seolah-olah Tuhan tidak menyertai kita saudara. Kita bisa lupa sama Tuhan. Tadinya kita mengasihi Tuhan, bisa jauh dengan Tuhan. Nah ini saudara rahasia. Jadi kita harus paksa saudara. Kita paksa bahasa firman, menjadi pelaku firman. Kita berdoa setiap hari, bersekutu dengan Dia saudara. Soalnya Tuhan nyata. Siapa Tuhan kita? Yesus, yang pernah menjadi manusia pada 2000 tahun yang lalu, datang ke dunia ini. Dan Dia membawa mujizat luar biasa saudara. Mengadakan mujizat, menyelamatkan manusia, menyembuhkan. Jadi nyata sekali saudara. Kalau kita tidak paksa saudara, kita bisa hilang. Pasti kita jauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Kita lihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 6. Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 1
baca langsung, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia bukan orang sembarangan, saudara. Dia seorang yang benar-benar ada pangkat, ada kedudukan. Dia adalah pengajar lagi. Jadi bukan orang yang biasa, saudara. Ini orang yang benar-benar ulet. Dia mau belajar, dia mau mau mengerti tentang Tuhan. Dia mengejar apa yang Tuhan inginkan, hukum Taurat dia lakukan, saudara. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saudara, ini orang Farisi, dia tahu, dia guru, pemimpin, dia tahu bahwa Tuhan bisa membuat mujizat. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sembarangan, saudara, bukan manusia biasa, tetapi benar-benar ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Karena dia adalah Tuhan, ya Tuhan kita, Allah kita, saudara, yang kita sembah. Jadi Yesus itu bukan orang sembarangan, saudara. Dia benar-benar orang yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Nikodemus dia tahu, tidak ada seorang pun pemimpin yang bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Ada Yesus. Oleh sebab itu dia datang, saudara. Dia datang, dia bertemu dengan Tuhan. Kalau di sini, saudara, kalau kita belajar di sini, memperhatikan ini ayat, dia waktu malam dia datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia takut. Karena bangsa Farisi, orang-orang Farisi, saudara, kumpulan Farisi dan imam-imam itu, mereka benci sama Tuhan. Dia mau membunuh Tuhan Yesus. Saudara tahu, Tuhan dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Farisi. Makanya dia nggak sembarangan siang-siang datang. Dia malam-malam datang, saudara. Dia ingin tahu, dia ingin belajar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih beruntung, saudara. Kita punya semua di dalam Alkitab, kita bisa belajar, saudara, siapa Yesus itu. Makanya kita belajar, saudara, belajar supaya ini hati kita tuh menyala-nyala, mengenal Dia dengan benar, saudara. Saya beritahu kepada saudara, kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, sukses hidupnya. Saudara pasti diberkati. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dia berjanji, saudara. Dan dia tahu siapa yang mengasihi dia, siapa yang tidak mengasihi dia. Dia tahu, saudara. Hati kita terbuka, kehidupan kita terbuka di mata Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengelak. Ayat 3, Yesus menjawab, kata Nikodemus, dia berkata di ayat 2, tidak ada seorang pun yang bisa membuat mujizat seperti Engkau. Yesus menjawab ayat 3-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, ini ayat, perhatikan, saudara. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat, saudara. Nah, ini mesti diperhatikan, saudara. Melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah itu? Kesembuhan, mujizat, berkat, umur panjang, saudara, sehat. Nah, ini kerajaan Allah. Karena apa? Raja kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sang pencipta semesta alam ini. Jadi bukan hanya menciptakan manusia saja, saudara, tapi dunia diciptakan oleh Dia, segala isinya. Kalau kita memperhatikan, saudara, ya, ciptaan Tuhan, jangan jauh-jauh seperti bulan, bintang, itu luar biasa. Kita melihat laut aja, saudara, begitu luas Tuhan menciptakan. Dia memisahkan antara darat dengan laut, saudara, bisa dipisahkan begitu. Coba perhatikan, Dia punya karya luar biasa itu. Tapi kita banyak tidak memperhatikan. Kita disangka, wah itu sudah ada dari dulu. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan, tidak bakal ada, tidak bakalan ada.
Ini lampu aja, ini kipas angin. Kalau tidak ada yang masang, pasti enggak. Jadi harus ada yang masang. Begitu juga gedung ini, saudara. Kalau tidak ada yang membangun, nggak bisa ada gedung. Apalagi bulan, bintang, matahari, bumi. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan kita, saudara. Tuhan yang benar itu. Kita menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang ajaib. Tuhan penyelamat itu. Jadi kita harus benar-benar, saudara, mengenal Dia dengan benar. Ayat 3, kembali kita kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat. Jadi kita harus lahir kembali, harus mau dirubah oleh Tuhan. Lahir kembali itu maksud Tuhan, lahir kembali itu kita mau diubah oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berubah, saudara? Bagaimana Tuhan bisa merubah kita? Bukan, oh Tuhan, saya percaya Engkau. Cukup, enggak, saudara. Kita harus belajar firman-Nya. Kita harus baca. Kita harus renungkan, oh ini apa? Kita harus bagaimana hidup kita. Seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, saudara, pelajarannya semua ada. Ada nabinya, ya. Ada yang dibolehkan sama Tuhan, ada yang tidak dibolehkan, ada hukum Taurat komplit semua, saudara. Ada wahyu komplit semua. Diceritakan ada surga, ada neraka. Jadi semua komplit. Ini sangat komplit. Jadi kita harus belajar, benar-benar belajar. Baru kita bisa mengenal Tuhan. Oh, Tuhan mengadakan Alkitab ini supaya saya benar-benar mengerti apa isinya, apa yang ada di dunia ini. Kehidupan kita itu kapan? Berapa lama? Jadi jelas sekali, saudara, di dalam Alkitab jelas. Seperti Mazmur 90 mengatakan bahwa hidup manusia itu ya paling lama 70 tahun. Kalau bisa lebih dari 70 tahun sampai 80 tahun. Dari 70 tahun sampai 80 tahun, 10 tahun itu upahnya apa? Penderitaan, sakit penyakit itu. Jadi benar, saudara, kita tahu, oh ini tahu. Jadi kita bisa berjaga-jaga itu. Apalagi sekarang, keadaan sekarang, saudara tahu bahwa dunia ini sedang digoncangkan luar biasa. Digoncangkan luar biasa. Di Australia masih nggak kelihatan, saudara. Kita masih tenang, virus corona masih jauh, Australia aman. Saudara, kita harus hati-hati. Ya, di Indonesia sampai hari ini masih benar-benar corona itu. Di India, kalau saya memperhatikan itu, hari ini kena penyakit, besok bisa meninggal. Itu sampai itu mayat itu di mana-mana, tergeletak. Hebatnya bukan main, ini hebat sekali, saudara. Dia menyerang sesak napas itu nggak lama, langsung. Jadi kita, saudara, kita ini sedang ditingkal, saudara, hidup kita. Ya, kalau saya memperhatikan kita ditingkal oleh apa? Ya oleh kematian. Jadi saudara jangan kita aman lah, saya aman lah. Satu, ya penyakit. Kalau penyakit yang udah umum itu darah tinggi, kencing manis, kolesterol, jantung, itu udah umum. Kalau udah ada umur, udah makan salah, udah itu umum. Sekarang yang tidak umum kanker, yang tidak umum lagi corona. Saudara, belum kecelakaan, lagi jalan bisa jatuh, patah tulang, jatuh kena kepala, langsung. Jadi kita ini ditingkal, saudara. Hidup kita ini dikelilingi. Makanya Tuhan, Dia tahu kehidupan setiap manusia ini perlu Tuhan, perlu perlindungan, perlu. Mazmur 121, coba buka. Mazmur
Mazmur 121. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 121. Nanti kita kembali lagi ke Yohanes pasal yang ketiga ya. Ayat 1. Penjaga Israel, Tuhan menjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita bergoyah. Gemeteran, takut. Dijagai itu kaki. Penjagamu tidak akan terlelap. Dia selalu mengawasi kita, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Saudara, kitab yang lain tidak ada jaminan ini. Kenapa Tuhan berani menjamin ini? Karena dia hidup, karena dia nyata pada 2000 tahun yang lalu. Itu yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Sampai hari ini kesembuhan masih ada, mujizat masih ada. Tuhan tidak pernah berubah. Makanya Tuhan, dia berani. Dia menyatakan dengan firman-Nya. Dia berani, saudara. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini jaminannya, saudara. Jadi kita orang yang percaya harus belajar, harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena apa, saudara? Jaminannya benar-benar lebih dari insuran. Insuran nggak bisa menjamin nyawa kita, saudara. Kita mau bayar 100.000 juga, mereka nggak bisa menjamin. Coba kalau Tuhan, dia berani menjamin, kita nggak bayar lagi. Ayah bayarnya dan full. Doa, hidup kudus, hidup lahir baru, itu hanya itu, saudara. Bayarannya buat Tuhan. Tuhan dia tidak meminta, saudara, kekayaan saudara. Dia hanya meminta hati saudara. Mau dirubah oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa dirubah oleh Tuhan, saudara? Dengan doa, belajar firman, hampiri dia. Pasti dia berbicara, pasti, saudara. Kalau kita belajar firman tiap hari, baca firman, saudara, kalau kita salah, ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita, pasti ditegur oleh firman Tuhan. Pasti keluar itu firman Tuhan, seperti komputer. Ini luar biasanya firman Tuhan, luar biasa, saudara. Makanya kita sebagai orang yang percaya harus mau belajar. Kita kembali lagi ke Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah ini, saudara, kalau kita mau dilahirkan kembali baru, pasti kita sukses. Kita melihat kerajaan Allah, berkatnya, kesembuhannya, perlindungan, tuntunan, umur, semua di cover sama Tuhan. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, kalau kita orang yang tidak percaya sama Tuhan atau orang yang tidak mengerti, pasti seperti Nikodemus, masa orang harus dilahirkan kembali, masuk lagi ke perutnya mama, ke perutnya orang tua. Jadi yang dipikirkan itu secara daging, jadi bukan secara rohani.
Kalau Tuhan pun menceritakan tentang rohani. Makanya ayat 5 lebih jelas lagi. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata Tuhan, kalau tidak dilahirkan oleh air dan roh, roh itu Roh Kudus. Air itu ada dua yang kita harus lakukan. Satu baptisan, yang satu lagi kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 23 kalau tidak salah. Ya. Nah, ya. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita harus dilahirkan oleh air dan roh. Baptisan perlu, saudara. Air baptisan perlu. Tapi yang lebih perlu ini, saudara. Ini Petrus dia menjelaskan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu. Jadi kita harus belajar, saudara, firman Tuhan itu. Karena ini adalah pelita, jalan penuntun hidup kita, saudara. Kalau saudara mau dituntun oleh firman Tuhan, pasti berhasil, pasti. Jadi mari kita bersama-sama belajar, saudara, supaya hidup kita berhasil. Karena di dalam firman Tuhan ada rem. Remnya itu rem amin. Kalau di Indonesia ya, awas, rem amin. Pakem, saudara. Tapi kalau kita tidak mau dilahirkan kembali, itu remnya belum. Benar, remnya belum. Begitu direm, nyolong terus. Tapi kalau kita mau dilahirkan kembali, itu remnya itu rem amin. Di Indonesia awas, rem amin. Begitu di rem, stop. Ini, saudara. Jadi kita dilahirkan kembali baru kita untung, saudara. Untungnya apa? Ada yang kontrol kita. Itu Tuhan yang kontrol kita. Roh Kudus. Kita hidup nggak bakal sembarangan, saudara. Pasti kita benar. Pasti kita benar, saudara. Kita takut sama Tuhan, pasti itu. Karena kita kenal Tuhan, saudara. Kenal Tuhan. Kita kembali lagi ke Yohanes pasal yang ke-3. Di sini Tuhan mengatakan ayat yang ke-6 ya. 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kata Tuhan, apa yang dilahirkan oleh kehidupan kita daging ini adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ada dua ketentuan, saudara. Yang Tuhan inginkan satu hidup di dalam roh. Yang tadi dikatakan di pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke surga, saudara. Nggak bisa. Jadi ini statement ini benar-benar paten, nggak bisa dirubah. Kalau Tuhan bilang nggak bisa. Itu Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ayat ini. Kita tidak bisa masuk kalau kita tidak dilahirkan oleh air, oleh firman dan Roh Kudus. Nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita lihat Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Ini Paulus, saudara. Tuhan Yesus dia menjelaskan tentang orang itu harus hidup di dalam roh.
harus hidup di dalam firman. Paulus, Tuhan tidak menjalankan semua karena apa? Waktunya. Dia hanya 3,5 tahun ada di bumi. Tapi Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa menjelaskan apa itu hidup di dalam daging itu. Ayat Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Kedua, kecemaran. Ketiga, hawa nafsu. Jadi jelas, Paulus dia menjelaskan jelas sekali. Roh Kudus melalui Paulus dia menjelaskan perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, ini benar ini. Setan ini sedang menarik manusia, saudara, supaya hidupnya kacau, hidupnya nggak beres, hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar. Perhatikan saudara, kalau saudara sekarang melihat televisi aja, lagi nonton ya, udah nonton, wah ini channelnya kurang bagus nih 9, saudara putar 7, terus 7, 3, 2, nah di channelnya lain kalau saudara melihat ada, wah channel 3 lebih bagus nih, orang lagi berdua-duaan, bener nggak? Ini setan bawa ke situ saudara. Sekarang di dunia ini hidup itu sudah umum percabulan. Udah umum, kecemaran itu udah umum, hawa nafsu itu udah umum. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, apa? Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita mengikuti, silakan. Tadi saya jelaskan kenapa kita bisa cepat. Ya, ayat 20-nya, penyembahan berhala. Ini penyembahan berhala. Ini banyak yang terjadi, saudara. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita rugi, akan terbawa penyembahan berhala itu. Kita akan ditarik oleh setan. Nah, sekarang saya memberi perumpamaan. Ya, kalau saudara punya anak, kalau mempunyai diri sendiri, seperti saya, kalau anak saya sakit, saudara, saya doa sama Tuhan gak sembuh-sembuh, saudara, larinya kemana? Kedua, ke orang pintar. Jadi penyembahan berhala itu. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, oh ini nggak boleh, kita cecep doa sama Tuhan. Doa kepada Tuhan itu ada 2 macam, saudara. Jangan bilang wah doa harus dikabulkan, enggak. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia mau dimasukin ke api, dia bilang ke Raja Nebukadnezar, dia bilang apa? Si raja bilang, kalau kamu tidak menyembah itu patung, saya akan kamu masukin ke dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata apa? Kalau Tuhan kita menolong kita, kalau bisa menolong kita, dia bersyukur. Kalau tidak bisa pun, saya tidak akan menyembah itu patung. Nah itu doa yang benar, saudara. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, tetap saya percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Karena apa? Tuhan memberikan 2, saudara, 2 pilihan dan 2 ketetapan. 1, kalau penyakit kita tidak disembuhkan, kita mati, masuk kemana? Surga. Dijamin sama Tuhan, lebih enak di sana. Paulus berkata, dia berkata dalam Galatia bilang apa? Hidupku untung kalau ketemu Tuhan. Benar? Ya. Mati ini dia tidak takut. Kalau saya mati, saya beruntung ketemu Tuhan, bersama Tuhan. Di Wahyu ditulis semua tangisan, kesusahan tidak ada. Kita akan hidup seperti malaikat. Amin. Itu jadi ada jaminan, saudara. Hidup di dalam Tuhan itu paling enak, paling senang gitu. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak akan goyah, saudara. Makanya penting sekali kita lahir baru, itu penting. Belajar firman sampai mengenal Tuhan dengan benar. Saudara tidak akan goyah sedikit pun. Apa yang terjadi, saudara? Paling ketawa.
Itu kan. Benar saudara. Banyak orang dia mengasihi barang, mengasihi dunia saudara, mengasihi rumah. Wah, kalau kotor sedikit diomelin. Orang yang masuk kalau pelayan dia bebersihnya tidak beres, tidak bersih. Kenapa lu begini? Marah-marah saudara. Dia sayang rumah, sayang ubin, sayang tehol saudara. Ya, sayang kebersihan. Coba kalau baju kecepretan, apa lu? Marah. Ya, ini nggak ada artinya saudara. Tuhan berkata apa? Buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Tapi jika kita binasa, benar itu saudara, benar. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara mati mau dibawa nggak itu? Enggak. Paling di kotak 2 meter kali seberapa di situ. Emas semua nggak masuk, nggak dibawa. Makanya Tuhan benar. Buat apa kamu dapat seluruh dunia ini tapi jiwa binasa? Paling penting keselamatan itu. Jangan disia-siakan saudara. Hidup cuma sekali. Cuma sekali. Neraka itu ada, surga itu ada. Jadi kita harus benar-benar mencari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Masih ada lagi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang Tuhan Yesus katakan tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Ini Paulus luar biasa sebenarnya. Dia bisa mengupas semua. Jadi kalau kita nggak belajar firman Tuhan, saudara, nggak bakal ngerti. Tapi kalau kita mau belajar, ngerti. Kenapa? Tuhan yang memberitahu semua. Nah, ini yang Tuhan mau apa? Ayat 22, tetapi buah roh, nah, ialah kasih. Kasih. Ini buah roh kasih. Saudara, kalau benar-benar lahir baru, ditapok, dipukul sama orang, ya udah, mengampuni. Memang keki, kurang ajar. Tapi kita bisa mengampuni. Coba kalau dulu, wah, bisa berkelahi. Beda, saudara. Beda, apalagi yang penuh dengan roh. Wah, itu mah benar. Sabar itu sabar sekali. Pasti. Ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini, saudara, ini Tuhan berkata dengan jelas di situ. Di sini dikatakan Rasul Paulus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini udah patokannya, saudara. Udah ketentuan Yesus harus gitu. Kita menyangkal diri, mengikut Yesus, mengikut salib, bukan salib Yesus, saudara, salib kita. Yang dipikul itu salib kita. Semua rintangan, semua beban, saudara, kita harus sabar, menanggung. Nah, ini yang Tuhan mau. Rasul Paulus tadi bilang menyalibkan dirinya. Nah, Yesus berkata, kalau ikut dia harus memikul salib dan mengikut aku, kata Tuhan. Ini jelas.
Kenapa Tuhan memberikan ketentuan ini? Kenapa? Wah Tuhan, ini mah terlalu keras. Memang keras, saudara. Ya. Sebetulnya bukan keras. Kalau kita mau melakukan pasti bisa. Pasti. Di mana juga bisa. Kalau kita mau. Ya. Apakah saudara bisa berdoa? Apakah kita bisa berdoa? Bisa. Apakah kita bisa membaca firman? Bisa. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kalau kita mau pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kenapa Tuhan memberikan ketentuan ini? Saudara semua yang ada di sini itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus yang berkorban, saudara. Bukan hanya Tuhan Yesus yang berkorban. 12 murid termasuk Paulus, ya. Yudas udah menyangkal Tuhan. Paulus gantinya 12 murid. Kalau di firman Tuhan Matias, ya, Paulus, Apolos, semua itu yang ikut Tuhan, saudara. Semua matinya syahid, semua mati syahid, matinya dibunuh, saudara. Sampai hari ini masih ada orang Kristen yang dibantai. Dari tahun 2000 sampai sekarang, berapa banyak itu darah, saudara. Itu swimming pool yang paling besar mungkin di sini di Hombes, di mana tuh? Ya, itu air. Sekarang itu darah yang berkorban ditaruh di situ, saudara. Lebar itu penuh itu darah. Jadi saudara ditebus itu oleh orang-orang yang mau jadi martir itu, bukan aja Yesus, saudara. Semua. Nah, kalau kita berbuat dosa, saudara, Tuhan mau menghargai mana? Mau menghargai mana, saudara? Menghargai kita atau menghargai yang berkorban buat Tuhan? Pasti itu yang dihargai sama Tuhan, saudara. Ada ayatnya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Oh, yang ke-9, saudara. Yang 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru, ayat 10. Dan mereka berseru, ini yang orang yang sudah mati, saudara, yang berkorban. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi yang penguasa yang kudus dan benar engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Karena ini, jadi kalau kita hidup kan benar, kita kena hukuman. Ini jelas, saudara. Jadi kita harus mengerti lah soal ini, ya. Harus mengerti ini. Alkitab ini luar biasa, saudara. Kalau saya mau belajar di dalam Wahyu, ya, luar biasanya. Benar-benar Tuhan luar biasa. Sebelum kejadian, saudara, Tuhan sudah tahu. Dia bikin di Wahyu semua. Di Wahyu semua. Dan ini tidak bisa disangkal, saudara, tidak bisa disangkal. Terjadi. Makanya kalau saya membaca firman, saya selalu bangga. Oh Tuhan kita yang kita sembah itu Yesus itu luar biasa. Dia tahu sebelum kejadian, saudara, yang akan datang dia sudah tahu. Berapa ratus tahun yang akan datang sudah tahu dia. Kalau saudara lihat di 14. Wahyu 14, Wahyu pasal 14 ayat 18, ayat 13-18 tahu. Wahyu 14, Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia
menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara, ini antikristus. Jadi kita harus waspada itu. Kalau dapat pengajaran itu, udah nggak bisa lagi. Kita dicap antikristus. Jadi Tuhan sudah tahu, saudara. 600 tahun kemudian akan terjadi. Dia sudah tahu. Hebat nggak ini Alkitab? Hebat. Sungguh-sungguh hebat itu. Benar. Saya melihat sekarang di dunia ini, coba lihat. Hebat benar itu. Terjadi. Ya, terjadi perang Harmagedon terjadi. Ya, kita ditulis sudah. Sekarang benar-benar luar biasa sekali. Makanya saudara, kita harus hati-hati, harus lahir kembali baru. Saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan semuanya, lepaskan. Hidup nggak lama, sebentar lagi. Kalau saudara sekarang yang sudah kepala 5, saudara, nggak lama. Kepala 6 udah nggak lama. Kepala 7 makin nggak lama itu. Apalagi kepala 8, udah hati-hati. Kita harus hati-hati, saudara. Benar, kita hidup harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati, saudara. Jangan sampai ditolak sama Tuhan. Jangan. Sayang, saudara. Sayang sekali. Kita ikut Tuhan itu benar-benar ikut apa? Ikut. Waduh, lebih dari emas, lebih dari perak itu. Tuhan itu lebih dari segala. Benar-benar lebih dari segala. Itu Tuhan, saudara. Saudara ingat nggak di dalam Matius ditulis itu? Kalau nggak salah Matius 8 pasal 8 pasal 7. Di situ ada orang yang dia mencari barang-barang seperti emas, mutiara gitu. Satu hari dia mencari, dia ketemu mutiara sama emas, saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Mereka kembali lagi. Ini orang kaya, saudara, dijual semua hartanya untuk mendapatkan itu. Harta itu emas dan mutiara. Mutiara dan emas itu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Dia memberikan perumpamaan bahwa dia seperti mutiara, seperti emas. Jadi kita harus, saudara. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, nggak bakalan kita rugi, nggak bakalan kita binasa. Dia berjalan, dia menjamin untuk hidup kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jangan, please, cari Tuhan, saudara. Kejar dia, kejar. Saya nggak bohong, saudara. Kalau saudara mendapatkan Tuhan, mendapatkan segalanya, pasti saudara tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Saudara akan hidupnya aman, tenang, damai, waduh, sempurna. Amin. Saya minta pemain musik yang maju ke depan. Dan dari ini, saudara, semua harus menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan kendor, saudara. Jangan kendor, jangan ketinggalan. Dan saya mau tanya kepada saudara, saudara ikut Tuhan pernah nggak ditabok? Enggak kan? Pernah nggak saudara diusir dari rumah? Nggak pernah. Saudara ikut Tuhan pernah nggak saudara mau dibunuh? Belum pernah. Saudara di Indonesia, di Arab, di mana-mana itu orang-orang Muslim, mereka kenal Tuhan itu sampai dianiaya, diusir, mau dibunuh itu. Tapi mereka, saudara lihat, ada yang dipenjarakan. Saudara pernah dipenjarakan ikut Tuhan? Nggak pernah. Makanya kenapa kita kecewa? Kenapa? Mereka yang ikut Tuhan masuk penjara itu nggak pernah kecewa, saudara, malah jadi penginjil besar, malah berani dia. Berani, saudara.
karena kesusahan sendiri kita udah, Tuhan mau begini, Tuhan mau begitu. Harus bertobat, harus berubah itu. Jadi jangan, saudara, kita tidak bisa membedakan apa yang Tuhan mau. Karena orang-orang luar, mereka itu Tuhan itu dianiaya habis-habisan. Karena nama Yesus, Dia mau saudara dipukul, diinjak, ditabok, diusir. Cuma satu helai baju sama celana dia keluar. Tapi kita ikut Tuhan, nggak pernah terjadi aniaya, masih mengeluh. Kita harus coba, saudara, harus coba. Mari saudara, kita berdiri. Dan saya minta kepada saudara semua hari ini, saudara ada yang lemah, ada yang jauh dari Tuhan, sampai ini jangan kita ignore. Saudara ada yang hidup berlawanan dengan firman Tuhan, berubah. Hidup ini sementara, saudara. Tuhan ada aturannya, saudara. Dia ada tata tertib. Kalau Dia sudah berfirman, kita harus lakukan. Kita untung tidak dituntut dengan hukum Taurat 10 firman Allah, tapi kita dituntut dengan kasih. Tuhan mengasihi kita, Dia mengampuni dosa kita. Wanita yang berbuat zina, dia diampuni oleh Tuhan, saudara. Dia harus mati ditimpuk oleh batu, tetapi Tuhan membela dia. Tuhan Yesus berkata, apakah ada orang yang menganiaya kamu, menimpuk kamu dengan batu? Perempuan itu berkata tidak ada. Dan Tuhan berkata apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi saudara, mari kita kembali ke Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Hidup ini sangat berat, sangat berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Layani saudara dengan doa. Layani baca dengan melakukan firman. Hidup ini
selalu maju ke depan, saya akan doakan. Saudara, kita lahir tidak membawa apa-apa. Satu hari kita akan kembali kemana? Lebih baik kembali ke Bapa. Kalau kita terima Yesus, pasti kembali ke Bapa. Saya beritahu, saudara, kalau saudara mau terima Tuhan, hidup lahir baru, pasti keluarga aman. Suami istri saling mengasihi, pasti. Benar, saya tidak bohong. Kalau orang belum lahir kembali baru, pasti ada unek-unek. Kalau mendengar perkataan yang kasar, pasti ada unek-unek. Tapi kalau orang yang sudah lahir kembali baru, pasti tidak ada unek-unek. Pasti tetap bisa mengaku. Makanya berbahagia kita bisa terima Yesus, bisa mengenal Yesus dan menjadi pelaku iman. Untung besar. Saya belajar, saudara. Saya tidak bohong, saudara. Nah, dulu saya tidak mengasihi istri saya. Saya menganggap dia, wah, udah kalau dia udah nggak beres, marah-marah. Saya juga marah, saudara. Pengen mukul, pengen nendang, saudara. Tapi sekarang saya sudah lahir baru. Saya tidak bohong, saudara. Tiap pagi saya datang. Kalau dia terus terang, saya nggak mau, saudara. Saya jadi contoh terus terang. Istri saya dia bangun, sebelum bangun saya tunggu, saudara. Saya sudah bangun duluan. Dia bangun, saya datang ke kamar. Saya peluk dia, saya cium dia. Ma, sehat ya? Tuhan berkati tiap hari. Itu saya lakukan. Dulu saya nggak bisa, saudara. Ini lahir baru. Saudara, Tuhan akan memberkati itu. Jadi seorang yang mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Istri pun pasti terima. Saya belajar, saya tiap pagi tanya istri saya datang dulu.